Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Robi Ahladawiyah. Saya Intan Aryani Dewi. Saya Listiani Nurlita Dewi. Saya Sela Ayuningsih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Mineral dan Antioksidan. Langsung saja, pembaca pertama dipersilahkan. Yang pertama adalah mineral. Pengertian mineral, yaitu mineral adalah mikronutrien yang berperan penting untuk memetabolisme tubuh. Masing-masing mineral memiliki perannya masing-masing dalam proses metabolisme tubuh, yaitu menjaga efektivitas dan keseimbangan organ dan jaringan tubuh, dan membantu produksi enzim dan hormon tubuh. Mineral terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro yaitu kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, klor, dan sulfur. Dan sedangkan mineral mikro merupakan yaitu besi, zinc, iodium, tembaga, fluor, selenium, kromium, dan mangan. Selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan adalah zat yang menghambat proses oksidasi terhadap sistem atau penyusun utama sistem. Antioksidan ini bersifat melindungi tubuh dari radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron sehingga tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul lain dari sel-sel di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan kerusakan pada sel yang elektronnya diambil oleh radikal bebas. Antioksidan ini mempunyai jenis-jenis yang meliputi senyawa fitokimia, alkaloid, steroid atau terpenoid, flavonoid, dan saponin. Selanjutnya. Nah, berikut ini ada analisis mineral dan antioksidan, yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri. Metode spektrofotometri adalah metode kuantitatif yang menggunakan spektrum elektromagnetik menggunakan alat yang bernama spektrofotometer, yang di mana alat tersebut akan mengukur intensitas cahaya pada spektrum atau rangkaian warna yang diperoleh saat cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Jenis-jenis spektrofotometer ada 4 macam. Yang pertama adalah spektronik 20. Spektronik 20 ini memiliki prinsip kerja yaitu banyaknya sinar yang diserap oleh suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Lalu dinyatakan secara skala optical density atau disingkat OD. Yang kedua ada spektrofotometer UV visible atau UV-Vis yang memiliki prinsip kerja melakukan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet antara gelombang 200 sampai 350 nanometer, sehingga sinar tampak yang memiliki gelombang 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa spektrofotometer UV-Vis menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu yang pertama adalah sumber cahaya UV menggunakan lampu deuterium, dan yang kedua adalah sumber cahaya visible, yaitu lampu wolfram. Senyawa yang dianalisis diukur serapannya menggunakan sinar ultraviolet atau sinar tampak. Konsentrasi dari senyawa yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Yang ketiga ada spektrofotometer AAS atau kepanjangannya adalah Atomic Absorption Spectrophotometer yang memiliki prinsip kerja suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur mineral yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut, atom-atom yang menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu. Bergantung pada sifat dan unsurnya. Cahaya pada gelombang ini umumnya mempunyai energi yang cukup untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom dengan absorpsi energi. Yang berarti
bisa memperoleh lebih banyak energi pada suatu atom di keadaan dasar jika dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Dan yang keempat adalah spektrofotometer infrared atau disingkat IR, yang memiliki prinsip kerja yaitu bila suatu senyawa diradiasikan menggunakan sinar infrared atau inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan sinar yang lainnya akan diteruskan. Nah, serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang bervariasi. Pancaran dari inframerah sendiri umumnya mengacu pada bagian spektrum elektromagnetik yang terletak di antara daerah tampak dan daerah gelombang mikro. Sebagian besar kegunaannya dibatasi antara 4.000 cm sampai 666 cm atau sekitar 2,5 sampai 15 mikrometer. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan metode spektrofotometri. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang spektronik 20. Yang pertama adalah membuat larutan kalium bikarbonat dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Setiap larutannya dilihat menggunakan perbandingan penyerapan dari gelombang yang terserap. Lalu dihubungkan dengan alat listrik dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipakai selama 15 menit. Lalu selanjutnya memilih panjang gelombang yang akan digunakan, baru menetapkan jarum alat pada angka 0 atau pada skala 0. Selanjutnya adalah memasukkan tabung spektronik yang berisi larutan blanko atau larutan yang berisi aqueous sebelum larutan sampel. Lalu memutar pengatur jarum jam sampai menunjukkan angka 100% pada alat. Selanjutnya adalah memasukkan larutan sampel dan diatur panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya memiliki nilai OD pada setiap panjang gelombang yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah hasil dari panjang gelombang sendiri yang paling tinggi merupakan hasil sampel yang memiliki tingkat absorpsi atau tingkat penyerapan paling tinggi juga. Panjang gelombang tersebut menggambarkan konsentrasi larutan sampel yang diuji. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan spektrofotometer UV visible. Yang pertama yaitu membuat larutan DPPH 0,004%, larutan kristal DPPH 0,04 gram dilarutkan dalam 100 ml etanol. Yang kedua itu larutan sampel diencerkan dengan beberapa konsentrasi untuk perbandingan. Lalu larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 ml. Kemudian diinkubasi selama 30 menit. Baru setelahnya diuji menggunakan alat spektrofotometer UV visible dengan panjang global 517 nm untuk dibaca absorbansinya. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan spektrofotometer AAS. Yang pertama, lakukan preparasi sampel lalu menimbang sampel dengan 3 berat yang berbeda. Yang kedua, tambahkan larutan HNO3 dan HCl sampai 1:3 sebanyak 10 ml dan 30 ml pada setiap sampel. Lalu melakukan dekstrusi pada sampel sebelum diukur menggunakan spektrofotometer AAS. Setelah itu, lakukan pengukuran menggunakan alat spektrofotometer AAS dengan membuat kurva kalibrasi sampai membentuk sumbu X dan Y. Yang terakhir, lakukan pengukuran sampel dengan membaca hasil spektrum
yang terlihat di layar pada alat dan akan terlihat juga pada komputer. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menggunakan spektrofotometer IR. Dalam penanganan sampel yaitu ada gas, padatan, dan cairan. Gas seperti spektrum dari cairan dengan titik didih rendah atau gas dapat dihasilkan dengan cara membuat sampel memuai dalam sel silindris vakum yang dilengkapi dengan jendela yang sesuai. Yang kedua ada padatan, yaitu pelet KBR, yang mana senyawa organik dan anorganik yang berbentuk bubuk atau dapat dibuat menjadi bubuk. Yang kedua ada lapisan tipis, terutama untuk analisis kualitatif dan kuantitatif seperti polimer yang dapat membentuk lapisan tipis. Yang ketiga larutan, yaitu senyawa kimia yang dapat dilarutkan dalam suatu pelarut. Yang keempat mol, dapat digunakan sebagai padatan yang tak dapat larut pada pelarut yang biasa digunakan pada IR atau tak dapat dibuat pelet KBR-nya. Kemudian sampel dihaluskan hingga ukuran partikelnya kurang dari 2 mikrometer dengan adanya nujol. Kemudian cairan. Contohnya seperti lapisan cairan, yang mana ini seperti senyawa kimia yang viskous dan non-volatif yang diapit oleh KBR. Terus ada larutan, yang mana senyawa kimia cair non-volatif yang dapat dilarutkan dalam suatu pelarut. Next. Kelebihan dan kekurangan dalam metode spektrofotometri yaitu 1. Hasil yang diperoleh cukup akurat, di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital. Kedua, metodenya termasuk sederhana dan hasilnya bisa keluar dengan cepat. Ketiga, dapat menganalisis konsentrasi larutan uji. Yang keempat, instrumen alat termasuk lengkap dan mudah digunakan. Yang kelima, alat memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap larutan uji. Adapun kekurangan dalam metode spektrofotometri, yang pertama ada absorpsi dipengaruhi oleh sifat larutan, terutama dari pH, suhu, dan zat lain yang masing-masing bersatu dengan larutan sampel. Yang kedua, menggunakan sinar monokromatis. Yang ketiga, rentan analisis terbatas oleh pengaturan kapasitas panjang gelombang pada alat. Yang keempat, tidak bisa melakukan proses screening larutan, seperti sampel dari zat-zat pengganggu. Yang terakhir, harga alat dan biaya perawatannya termasuk mahal. Adapun contoh jurnal sebagai berikut. Di situ ada gambaran, contohnya ada gambaran kadar kalsium pada daun kelor dan susu sapi segar menggunakan metode AAS. Terus ada analisis kandungan mineral tembaga yang terdapat pada struktur batu tambang dengan metode automatic absorption spectrophotometer AAS. Terus ada karakterisasi spektrofotometri IR dan scanning elektron mikroskopi SEM, yaitu sensor gas dari bahan polimer polyethylene glycol PEG. Terus ada uji aktivitas antioksidan daun jeruk nipis secara spektrofotometri UV-VIS. Selanjutnya ada analisis kandungan mineral tembaga yang terdapat pada struktur batu tambang dengan metode
Automatic Absorption Spectrophotometer atau yang biasa disebut AAS. Yang terakhir contohnya itu ada isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid buah mahkota dewa secara spektrofotometri UV, VIS, dan IR, serta uji toksisitas akut terhadap larva. Berikut referensi dari presentasi dari kami. Berikut ini adalah kuis yang bisa dikerjakan oleh kelompok-kelompok lain. Terdapat 10 soal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.